صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddadi sahibir ratib sayyidi syekh Muhammad Samman sayyidi syekh Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi sayyidi syekh Ma'ruf al-Karhi sayyidi syekh Sirri as-Saqati sayyidi syekh Habibi al-Ajami sayyidi syekh Hasan al-Basri sayyidi syekh Ja'far as-Sadiq sayyidi syekh Yusuf al-Hamadani sayyidi syekh Abi Yazid al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abu Ya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis, wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam wa bijahi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa bijahi syekhina wa maulana Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa bijahi syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh sahibul futuh qutbur rabbani
wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bang Arif, majuin Bang Arif, itu kosong tuh, samping Bang Yani. Bang Arif ini bukan Bang Arif belakang, bukan. Nama Arif banyak banget sih. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Al-Majalisus Saniyah yang pakai sama ya halaman ya? Halaman 6. 5. Kitab 2 lagi, 3 lagi. 2 apa 3? Masih ada Bang di kitabnya? Oh iya, kurang gede. Jadi kata ibu-ibu kurang gede. Kemarin kita ngomong ada burung di atas gunung, tawa. Udah ibu, udah pas gedenya udah. Kegedean nggak Ibu? Ibu-ibu udah kedengeran belum belakang? Kedengeran? Jangan gede-gede Bang Ibu. Kesian kalau kegedean. Udah ketemu semua bacanya? Bacanya halaman 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris dari bawah. Iya. Jadi Pak Guru mana Pak Guru ini? Pak Dokter udah ketemu? Pak Ketua udah? Kiai udah ketemu Kiai? Kiai belakang udah ketemu? Ini Kiai yang satu lagi mana ini? Belum nyampe. Bang Debleng udah ketemu bacanya? Bang Edwin udah ketemu? Udah. Bang Nabil, Bang Mak udah ketemu udah? Bang Munglis udah kebagian kita Bang Munglis? Bang Ridwan udah ketemu bacanya? Mohon maaf ini jadi molor 1 jam lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallama wa innama likulli imri'in ma nawa ay jazauhu in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi setiap orang imbalan yang mereka terima sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Artinya jazauhu, balasannya. Jika niatnya baik, maka balasan yang dia terima pun baik. Jika niatnya buruk, maka yang dia dapatkan pun buruk. Faniyatul mu'mini khairun min amalihi. Maka niat orang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala lam yazal syar'an aman liman qablana wa man ba'dahum. Qala Allah ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Dan memurnikan niat karena Allah Ta'ala senantiasa selalu menjadi syariat yang menyeluruh, baik itu bagi orang-orang yang hidup sebelum kita maupun untuk orang-orang yang akan hidup setelah kita. Pokoknya dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, semua orang tetap diperintahkan untuk memurnikan niat. Jadi yang disuruh ikhlas bukan cuma umat Nabi Muhammad doang. Dari dulu semua orang sudah diperintahkan untuk ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah menetapkan syariat untuk kalian dari agama kalian seperti apa yang Allah tetapkan untuk Nabi Nuh. Qala Abul Aliyah wasauhum bil ikhlasi lillahi ta'ala wa ibadatihi la syarika lahu. Imam Abul Aliyah berkata, yang dimaksud ayat ini yaitu Allah memerintahkan kepada mereka untuk memurnikan niat karena Allah Ta'ala dan untuk beribadah kepada Allah, zat yang tidak ada bandingannya. Jadi maksud ayat syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan artinya perintah untuk menerapkan ikhlas dalam semua aktivitas kita. Kayak tadi kita nolongin mobil kecebur, ya ikhlas aja udah niatnya, niat nolongin aja. Apa gitu? Perintahnya seperti itu. Wa yambaghi liman arada fi'la syai'in minat ta'ati an yastahdiran niyata fayanwi bihi wajhallahi ta'ala. Dan sebaiknya bagi orang-orang yang ingin mengerjakan satu perbuatan taat, bahwa dia hadirkan niat dalam hatinya. Meskipun perbuatan seremeh apapun kelihatannya, sekecil apapun, tetap kita pasang niat di hati. Kalau kayak kemarin pertanyaan Mang Aji Oman, gimana kalau kita nyingkirin paku dari jalan? Ya kalau bisa itu pun tetap kita niatkan. Pokoknya perbuatan taat sekecil apapun, kalau bisa kita pasang niat sebelumnya. Gitu saja.
Sebaiknya bagi orang yang ingin mengerjakan satu perbuatan taat, dia hadirkan niat dalam hatinya. Fayanwi bihi wajhallahi ta'ala, maka dia niatkan perbuatannya itu untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Perbuatan taat apapun, sekecil apapun itu, kita niatkan agar kita mendapatkan ridho Allah. Ya kan, perbuatan taat macam-macam. Kalau lupa niat gimana? Ya kayak makan aja, Kiai. Kayak makan kan begitu. Sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa, ingat udah di tengah-tengah, baru udah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Tetap aja. Bahkan meskipun tinggal sesuap, baru ingat, tetap diniatin. Gitu. Kecuali untuk sholat dah. Kalau sholat lupa niat, nanti ada bahasannya lagi. Gitu. Nggak bisa dia udah mau tahiyat baru niat, nggak bisa. Gitu, Kiai. Fanniyatu ra'sul a'mali kulliha wahia al asasu wa alal asasi qawaidul bunyani. Maka niat itu merupakan inti dari semua amal perbuatan. Wahyal asasu, dan dia merupakan pondasinya. Wa alal asasi qawaidul bunyani, dan di atas pondasi itu baru bisa dibangun tiang-tiang satu bangunan. Qawaid, tiang. Jadi niat itu pondasinya. Kita bisa mengerjakan perbuatan baru ada nilainya kalau ada pondasinya, ada niatnya. Kudu diniatin tuh. Saya niat ngaji malam hari ini untuk mengharap ridho Allah. Gitu. Kata Kong Ahmad. Gitu Kong, niatinnya. Ya kan, kalau bahasan masalah niat dalam sholat, kalau sebelum kita baca Fatihah udah inget, kita benerin lagi, kita lurusin lagi. Niatnya tadi niat apa? Apa zuhur, apa asar gitu. Kalau sebelum baca Fatihah ya, gitu. Kalau udah baca Fatihah baru inget niatnya, nggak sah, batal. Gitu. Ulang lagi. Kalau sholat itu. Hah? Iya. Ulang lagi. Oh, kalau masalah makmum atau enggaknya gitu. Iya, sholat zuhur apa asar gitu. Ya karena tadi lupa niatnya sholat apa, ya ulang lagi. Gitu. Meskipun makmum tetap tuh kalau masalah niat sholat ya. Makanya kenapa kita disunahkan talafuz. Jadi sebelum takbir itu kita disunahkan mengucapkan lafaz niat agar kita ingat gitu. Kan sebelum takbir kita baca dulu usolli sunnatat tarawihi kan gitu. Biar kita ingat, oh ini saya lagi sholat taraweh begitu. Jangan sampai udah mau salam baru tadi sholat apa ini ya. Itu sunnah talafuz namanya. Untuk ngiket. Udah tuh. Jadi begitu saja. Meskipun makmum dok, tetap harus ngulang lagi karena lupa niatnya itu. Lain dengan perbuatan taat yang lain. Itu.
Kalau sholat kan memang rukun-rukunnya jelas. Kalau perbuatan taat yang lain selain yang ada rukun-rukunnya itu, dia meskipun udah sampai pertengahan kita baru niat nggak jadi masalah. Kalau perbuatan taat yang lain. Lain kalau sholat. Sama kayak puasa. Puasa juga kan begitu. Malam lupa niat. Siang-siang baru inget. Itu maka dianggap tidak sah puasanya. Kecuali sunnah. Kalau puasa sunnah udah mau zuhur, kita belum nyarap dari pagi, mau kita niatin puasa aja itu boleh. Sekalian dah puasa aja gitu. Itu boleh kalau puasa sunnah mah. Gitu. Namanya puasa terpaksa gitu. Ongkoh nggak ada yang dimakan gitu, terus sekalian dah puasa gitu. Apaan kok? Faman fataha ala nafsihi baba hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban ilat taufiqi. Orang yang membukakan untuk dirinya pintu-pintu kebaikan, maka Allah akan membukakan untuknya 70 pintu taufik. Itu makanya kenapa kita dianjurkan pasang niat yang baik, karena setiap kali kita masang niat yang baik akan Allah bukakan 70 pintu kebaikan. Waman fataha ala nafsihi baba sayyi'atin fatahallahu alaihi sab'ina baban ilal khidlani. Ilal khidlani. Boleh ya, khidlani boleh, khidlani boleh. Dan orang yang membukakan untuk dirinya pintu-pintu keburukan, maka Allah akan membukakan untuknya 70 pintu kehinaan. Fababul hasanati min husnin niyati wa babus sayyiati min su'in niyati. Maka pintu kebaikan itu diperoleh dari niat yang baik, dan pintu keburukan diperoleh dari niat yang buruk. Makanya pasang aja niat yang baik. Kalau kita pasang niat yang baik terus, insya Allah Allah akan memberikan taufiknya untuk kita. Abang Henrik. Udah kelewat. Enggak jadi masalah. Cuma kalau bisa jangan begitu melulu. Seolah-olah terpaksa itu menjadi. Karena udah telanjuran, sekalian dah kita niatin aja buat sedekah gitu kan, udah telanjuran. Apa Ustaz? Fa idza nawal 'abdu khairan utiba 'alaihi wa in lam yaf'alhu. Apabila seseorang sudah memasang niat yang baik, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan sekalipun dia belum mengerjakannya. Meskipun kelihatannya kita belum mampu, udah pasang niat aja. Bang Heri masang niat, ya Allah saya mau jariah 500 sak semen buat bangunan. Dia niat aja dulu gitu.
Ya itu kan nanti kalau kita udah masang niat yang baik, nanti mudah-mudahan Allah berikan taufiknya, Allah berikan kemampuannya. Gitu. Ya kan kadang-kadang belum apa-apa udah minder duluan. Ya kita mah nggak bisa apa-apa, udah bantu tenaga aja. Ya udah segitu aja udah. Gak dikasih-kasih sama Allah. Kan tadi orang yang membuka pintu kebaikan, maka Allah akan berikan 70 taufiknya. Niat aja dulu, pasang aja niat yang baik dulu. Nanti mudah-mudahan Allah berikan taufiknya, Allah berikan kemampuannya. Begitu Mang Haji. Sekalipun belum dia kerjakan, wa illam yaf'alhu, tetap utiba alaihi. Dia diberikan ganjaran imbalan pahala dari apa yang dia niatkan. Kama fi musnadi Abi Ya'la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala lil hafazati yaumal qiyamati uktubu li abdi kadza wa kadza minal ajri fayaquluna ya rabbana lam nahfaz dzalika minhu wala huwa fi sahifatihi fayaqulullahu ta'ala innahu nawahu. Sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam Musnad Abi Ya'la bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat Allah berfirman kepada malaikat hafazoh, wahai hafazoh, tuliskan untuk hambaku ini pahala ini dan pahala itu. Fayaquluna ya rabbana lam nahfaz dzalika minhu. Maka malaikat hafazoh mereka menjawab, ya Allah, kami belum pernah ingat orang itu ngerjain perbuatan itu yang kamu sebutkan. Lam nahfaz dzalika. Perasaan saya dulu nggak pernah ngelihat dia ngerjain itu, ya Allah. Walau huwa fi sahifatihi, di buku catatannya pun nggak ada, ya Allah. Abang Heri. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, innahu nawahu. Sesungguhnya orang itu sudah meniatkannya. Udah diniatin, cuma karena belum kesampaian aja. Apa Bang Ipul? Udah Bang Ipul pasang niat. Saya mau infak 5 miliar buat pembangunan. Gitu. Kalau sampai 100 tahun belum bisa juga, kemudian mati aja dah. Gitu. Pasang aja niat dulu. Sampai Allah perintahkan tuh. Udah catat buat hambaku ini pahala itu. Catat udah semua. Meskipun malaikat nggak pernah perasaan, kagak pernah ngerjain pisan orang. Mantap. Sampai Allah bilang innahu nawahu, dia udah niat dulunya. Itu makanya pasang aja niat yang cakep dulu. Kayak bulan Ramadan sekarang, kita pasang niat aja, ya Allah saya pengen menghatami Al-Quran 30 kali selama Ramadan. Begitu. Tapi ada usahanya Bang Heri, bukan cuma niat doang. Niat doang. Tapi udah niat pun tetap dicatat pahalanya. Udah tuh jelas. Pak Ketua nambahin, Pak Ketua. Cukup Pak Dokter kali? Kiai? Cukup itu? Udah? Kiai asli kali? Belum? Mau Joman enggak? Lah. Apa dia? Iya niat aja Kiai. Saya niat membaca Quran untuk mengharap ridha Allah. Gitu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Udah itu aja niatnya.
Ya baca aja. Lagian kalau Al-Quran kan kemarin tanpa diniatkan pun tetap ada pahalanya. Cuma cakepnya memang diniatkan. Jadi double. Yang pertama pahala niatnya, yang kedua pahala ngerjainnya. Jadi double. Kalau kita niat pahalanya untuk orang tua kita gimana? Lah bisa banget. Bisa banget. Ya. Dulu mungkin kalau kata Buya kan begitu. Karena saking sibuknya orang tua kita nyari duit buat anak-anaknya sampai nggak sempet tadarus. Nah sekarang kita gantiin dah. Setiap kita tadarus, kita niatin pahalanya buat orang tua kita yang sudah meninggal. Udah gitu. Hah? Apalagi di bulan puasa. Ya, niatkan begitu. Cakep, Kiai. Mudah-mudahan jamaah yang lain bisa ngikutin begitu. Kiai aja masih tadarus bulan puasa. Udah tuh. Wahukia, ini kisah yang terkenal banget ini ya. An akhawaini kana ahaduhuma abidan wal akharu musrifan ala nafsihi. Wa kanal abidu yatamanna ayyaro iblisa. Qala fazoharo lahu iblisu yauman. Wa qala lahu wa asafah alaika doyakta an umrika arba'ina sanatin fi hasri nafsika wa it'abi badanika wa qad baqiya min umrika mitlama madu fa'atlik nafsaka fi syahwatiha. Kita artinya dulu dah. Ada sebuah hikayat dari dua bersaudara. Yang satu namanya Muhammad Asli, yang satu Abdillah. Dua saudara. Kana ahaduhuma abidan, yang satu orangnya rajin ibadahnya. Wal akharu musrifan ala nafsihi, yang satu lagi bader buat orangnya. Hah? Yang satu namanya Baihaqi, yang satu namanya Azka. Wa kana abidu, orang yang rajin ibadah itu ya tamanna ayyaro iblisa, dia selalu berharap agar bertemu dengan iblis. Apa man? Qala fazoharo lahu iblisu yauman. Maka suatu hari iblis menampakkan dirinya kepada orang yang ahli ibadah itu, yang rajin ibadah. Wa qala lahu, dan iblis berkata kepada orang itu, wa asafah alaika, rugi dah, betapa ruginya dirimu. Doyakta an umrika arba'ina sanatin fi hasri nafsika wa it'abi badanika. Kamu sia-siakan umurmu 40 tahun untuk membatasi nafsumu dan membuat capek badanmu. Ibadah dari pagi sampai sore, dari sore ketemu pagi lagi. Capek itu badan, kesian. Apa gitu? Gitu. Iblis namanya gua, gitu, iblis. Rugi lo, nggak ngerasain seneng pisan gitu. Oke, Bang Edwin apa no? Isik-isik jalan-jalan, main gitu. Jangan ibadah mulu. Wa qad baqiya min umrika mitlama madu. Umur kamu kan masih tersisa 40 tahun lagi sama yang sudah kamu habiskan. Fa'atlik nafsaka fi nafsika. Udah, mulai sekarang bebaskan nafsumu untuk ngikutin kepengenannya. Kan udah ibadah 40 tahun ini dasaran. Udah banyak bekalnya. Udah sekarang senang-senang aja. Hah? Hah? Apaan? Bodoh.
Faqala abidu fi nafsihi la'alli anzilu ila akhi fi asfalid dari wa uwafiquhu 'alal aqli wasyurbi wal ladzati 20 sanatin. Thumma atubu wa a'budullaha fil 20 allati tabqa min umri. Maka saudaranya yang rajin ibadah itu ngomong di dalam hatinya, iya ya, bisa saja sekarang aku turun nemenin saudaraku di dek yang bawah, di kamar bawah. Aku temenin dia makan, minum, pokoknya ngerasain yang lezat-lezat. 20 tahun. Kemudian nanti aku taubat lagi. Aku ibadah lagi kepada Allah 20 tahun lagi sisanya. Dasar umur masih 40. Kalau umurnya sama sampai Ya ini kan kata Iblis begitu, Kiai. Kamu kan udah ibadah 40 tahun. Sisa umurmu kan masih 40 tahun lagi. Kata Iblis kok namanya begitu. Ya kan ada aja temen yang begitu, ngapain ngaji rajin-rajin, udah seneng-seneng aja. Terus sini aja ngopi sama gua, begitu. Ada temen yang begitu. Fanazala ala niyati dzalika, maka saudaranya yang rajin ibadah itu turun dengan niat seperti itu. Niat pengen seneng-seneng kayak saudaranya yang satu yang rada bader. Wa amma akhuhul muslifu, adapun saudaranya yang bader, fa innahu istaiqaza min sakrihi atau min sukrihi boleh ya. Fawajada nafsahu fi halatin radiatin qad bala ala tiyabihi wa huwa matruhun ala turabi wa fiz zalami faqala fi nafsihi qad afnaitu umri fil ma'asi wa akhi yataladzadzu bi ta'atillahi ta'ala wa munajatihi fayadkhulul jannata bi ta'ati rabbih wa ana bil ma'asi adkhulun naro. Thumma aqadat taubata wa nawal khaira wal ibadata wa tala'a yuwafiqu akhahu ala ibadatillahi ta'ala fatala'a ala niyatit ta'ati wa nazala akhuhu ala niyatil maksiyati. Sedangkan saudaranya yang bader, dia sadar dari mabuknya, dia dapati dirinya dalam kondisi yang sangat hina. Bajunya belepotan dan dia terkapar di atas tanah dan di dalam kegelapan. Dia berkata dalam dirinya, dalam hatinya, aku telah menyia-nyiakan umurku dalam kemaksiatan, sedangkan saudaraku sudah merasakan lezat melakukan taat kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, dan terus bermunajat kepada Allah. Ntar dia masuk surga dengan perbuatan taatnya. Sedangkan aku yang suka maksiat, ujung-ujungnya akan masuk neraka. Tumma aqadat taubata. Kemudian dia pasang niat untuk bertaubat. Dan dia niat berbuat baik. Juga dia pasang niat untuk beribadah. Dan dia naik ke ruangan atas untuk nemenin saudaranya beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini makanya kita apal betul dari dia. Fatola'a ala niyatit ta'ati wa nazala akhuhu ala niyatil maksiyati. Dia naik ke kamar atas dengan niat melakukan ketaatan. Sedangkan saudaranya yang satu, yang rajin ibadah, turun ke bawah dengan niat ingin melakukan kemaksiatan. Fazallat rijluhu fasaqata ala akhihi fawaqa'a maitaini. Maka tergelincirlah kaki orang yang rajin ibadah
dan dia jatuh menimpa saudaranya yang naik ke atas. Fawaqa'a maitaini, dua-duanya terjatuh dan mati. Fahusyirul abidu ala niyatil maksiyati wa husyirul asi ala niyatit taubati wat ta'ati. Maka orang yang rajin ibadah itu ujung-ujungnya dikumpulkan pada hari kiamat nanti maka orang yang rajin ibadah itu meninggal dengan niat ingin melakukan perbuatan maksiat, dan orang yang maksiat meninggal dengan niat ingin bertobat dan berbuat taat. Fayambagi lil abdi ayyuhsina niyatahu. Maka sebaiknya bagi seseorang agar dia selalu memasang niat yang baik. Karena kita nggak tahu tuh umur kita. Pasang niat yang baik terus agar ketika kita meninggal kita sedang dalam niatan yang baik. Udah tuh. Jas ya. Wa qad hukiya aidan annal 'abda yu'ta bihi yaumal qiyamati wa ma'ahu hasanatun ka'amtalil jibali. Fayunadi munadin man kana lahu inda fulanin haqqun falyati lahu wal ya'khudh haqqahu minhu. Fayatin nasu fayakhuduna hasanatihi hatta lam yabqa lahu hasanatun fayasiru hayrona fayaqulullahu ta'ala lahu abdi innalaka indi kanzan lam yattali' alaihi ahadun min khalqi fayaqulu ya rabbi wa ma huwa fayaqulu niyatukal lati kunta tanwi bihal khairu katabtuha laka indi sab'ina di'fan. Ada juga satu hikayat bahwa ada seseorang yang nanti dipanggil di hari kiamat dan dia membawa kebaikan sebesar gunung. Maka ada malaikat yang mengumumkan, wahai orang-orang yang sekiranya punya hak atas orang ini, silahkan ambil haknya darinya. Silahkan datangi orang ini dan ambil hak-hak darinya. Apa Kiai? Ya barangkali semasa hidupnya dia sering nyakitin orang lain, sering ngomongin orang lain. Nanti ketika di hari kiamat dia bawa kebaikan segede gunung, tapi malaikat ngumumin, ayo buat siapa saja yang rasa-rasanya selama di dunia dulu pernah disakitin sama orang ini, silahkan ambil kebaikannya, gitu. Oke. Siapa yang dulu semasa hidupnya pernah disakitin sama Bang Edwin, silahkan nih orangnya nih, ambil kebaikannya. Masih mending dia punya modal kebaikan segede gunung. Lah kalau nggak punya modal, fayatin nasu fayakhuduna hasanatihi. Mulailah masyarakat berdatangan dan mereka mengambil kebaikannya sedikit demi sedikit, hatta lam yabqa lahu hasanatun, sehingga tidak tersisa lagi sedikit pun kebaikan untuknya. Habis dah diambilin sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya yang pernah disakitin. Fayasiru hayrona, akhirnya dia kebingungan. Dah ini modal tibang sekian, habis ini. Terhadap Allah modalnya apa ini, udah habis. Gitu. Apaan? Makanya jangan berani-beranian nyakitin orang lain, ngomongin keburukan orang lain. Gitu.
Iya. Selama di dunia mah dia nggak nuntut apa-apa. Nanti di akhirat fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk orang itu, abdi innalaka indi kanzan lam yattali alaihi ahadun min khalqi. Wahai hambaku, kamu gak usah bingung. Di sisiku ada sebuah gudang, tidak ada satu makhluk pun yang tahu isinya. Fayaqulu, orang itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ma huwa, apa itu isi gudangnya? Fayaqulu niyatukal lati kunta tanwi bihal khairu. Isinya adalah niat-niatmu yang dulu kamu niatkan untuk berbuat baik. Itulah pentingnya kenapa kita harus selalu memasang niat baik. Apa Bang Edwin? Ada door prize-nya. Iya. Kan tadi, meskipun belum sempat ngerjain, tapi setiap yang kita niatkan itu sudah disiapkan imbalan pahalanya. Gitu. Meskipun belum sempat dikerjain. Makanya pasang aja terus niat yang baik. Katabtuha laka indi sab'ina di'fan. Aku catat untukmu niat-niat baikmu itu semua pahalanya 70 kali lipat. Semua niat baik kita meskipun belum sempat dikerjakan nilainya 70 kali lipat pahalanya. Makanya pasang aja niat yang baik. Begitu Bang Komeng. Niat tuh, pasang niat yang baik. Apa Ustaz? Pak Ketua nambahin Pak Ketua. Dikit lagi ya. Udah 1:30 soalnya. Wa hukiya aidan annahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati fayudfa'u lahu kitabun fayakhudhuhu bi yaminihi fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan ma fa'alaha. Ada juga sebuah hikayat bahwa nanti ada seseorang yang dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat, maka diserahkan catatan amalnya dan dia terima catatan itu dengan tangan kanannya. Maka dia dapati di dalam buku catatan itu ada pahala haji, ada pahala jihad, ada pahala sodakoh yang belum pernah dia kerjakan. Fayaqulu ya Rabbi laysa hadza kitabi fa inni ma fa'altu syai'an min dalika. Maka dia protes kepada Allah. Protes, Mas Arif. Apa marahnya? Protes. Ya Rabbi, ya Allah, laisa hadza kitab, ini bukan catatan amal saya. Fa inni ma fa'altu syai'an min dalika. Saya belum pernah ngerjain yang ada di sini. Ini ada pahala haji, ada pahala berperang, ada pahala jihad, ada pahala sodako. Sampai protes. Ya Allah, ini bukan buku saya, bukan buku saya ini, bukan. Hah? Salah ngasih. Allah sih salah ngasih. Ya kayak Bang Hendrik kan perasaan haji kagak pernah, belum kan itu. Sodakoh juga kadang-kadang kalau inget. Kalau inget, kon bayangkan lupanya. Ini kok tahu-tahu nerima buku catatan ada pahala hajinya, ada pahala jihadnya, ada pahala sodakohnya. Sampai protes. Laisa hadza kitab, ini bukan catatan amal saya ya Allah. Saya belum pernah ngerjain ini semua. Fayaqulullahu ta'ala hadza kitabuka li'annaka ishta umran tawilan wa anta taqulu law kana li malun hajajtu minhu. Laukana limalun tasaddaqtu minhu fa'araftu dzalika min sidqi niyatika wa a'taituka tawaba dzalika kullahu.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, benar itu buku catatanmu, catatan amalmu. Karena kamu itu hidupnya lama, umur kamu panjang, dan kamu pernah berkata dalam hati, kalau seandainya aku punya harta, aku akan gunakan untuk berangkat haji. Bukan naik haji ya. Kalau seandainya aku punya harta, aku akan sedekah dengan harta itu. Fa'araftu dzalika min sidqi niyatika. Maka aku tahu bahwa itu semua betul-betul niatmu yang sungguh-sungguh. Gitu. Makanya pasang niat aja dulu. Ya Allah, kalau saya punya harta yang banyak, saya mau berangkat haji. Ya Allah, kalau saya punya harta, saya mau sedekah. Gitu. Pasang aja niat seperti itu dulu. Tapi sungguh-sungguh niatnya. Begitu punya harta ya beneran buat sedekah, beneran buat haji. Jangan sampai pas begitu punya harta lupa dah. Oh mantap. Kayak Bang Yani, ntar kalau proyek saya goal A, saya infakin 2,5%-nya. Pas proyek yang goal lupa. Udah tuh. Wa a'taituka thawaba dzalika kullahu, dan aku berikan untukmu pahala semua itu, semua yang kamu niatkan. Faya ikhwani man nawa syai'an hasolalahu. Maka perhatikanlah wahai saudaraku sekalian, orang yang meniatkan kebaikan pasti akan mendapatkan balasannya. Faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairum min amalihi. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, niat orang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Yuqalu innahu waroda an sababin. Ada ulama yang menjelaskan bahwa hadis ini keluar berdasarkan satu sebab, wa huwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa'ada bitawabin ala hafri bi'rin fanawa Utsmanu radhiyallahu anhu ayyahfaroha fasabaqo ilaiha kafirun fahafaroha faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam niyatul mu'mini yakni Utsmana khairun min amalihi yakni al-kafiri. Asbabul wurudnya hadis ini yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang mau membuat saluran irigasi. Ayo, siapa para sahabat yang mau membuat saluran irigasi untuk masyarakat sini, maka akan diberikan imbalan pahala yang sangat besar gitu. Rasulullah berjanji seperti itu. Fanawa Utsman radhiyallahu anhu ayyahfiroha. Maka Sayyidina Utsman memasang niat untuk membuatkan saluran irigasi itu. Pasang niat dah. Pasabaqo ilaiha kafirun, tapi ternyata dia keduluan sama orang kafir. Keduluan. Jadi ada orang kafir yang bikin irigasi duluan. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mukmin, niatnya orang mukmin, yakni Utsmana, yaitu sahabat Utsman, khairun min amalihi yakni al-kafiri, lebih baik daripada perbuatannya orang kafir. Maksudnya begitu tuh. Niat orang mukmin yaitu sahabat Utsman lebih baik daripada perbuatan orang kafir. Meskipun yang ngerjainnya itu orang kafir, tapi karena Sayyidina Utsman udah niat duluan, tetap
Sayyidina Utsman dapat pahalanya karena sudah meniatkan itu. Meskipun keduluan pada akhirnya. Apa Kiai? Iya niat, pasang niat aja dulu. Wa yuqalu, ada juga ulama yang berpendapat innan niyatal mujarrodata minal mu'mini khairun min amalihil mujarridi anin niyati. Mujarrodi anin niyati. Sesungguhnya niat yang muncul dari orang mukmin lebih baik daripada perbuatannya yang tidak diniatkan. Niat seseorang meskipun belum dikerjakan lebih baik daripada perbuatan yang dia kerjakan tapi tidak diniatkan. Ada juga ulama yang berpendapat seperti itu terkait hadis ini. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Makanya pasang niat setiap aktivitas yang kita kerjakan kita niatkan yang baik. Dah. Wa dzakara ba'duhum, situ dulu dah. Jam 2, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Terkait